Kan di sini lagi galau ya kayaknya ya. Ada harus di sini ya. Ada terbukti dia lagi galau saat ini. Dan di sini dia ingin melakukan sebuah perubahan perjalanan baru, yaitu meninggalkan dia bersama orang lain gitu. Di sini ada anak, istri ya, dan seseorang yang mempertanyakan apakah kamu berdiri dengan orang yang sudah menikah. Nah, halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat Kondis Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, minimal bisa jadi hiburan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, kembali di general reading ya. Apakah dia setia padamu? Kita akan lihat di sini udah ada 4 pilihan ya. Kita akan memakai golongan darah sebagai pembeda. Ini adalah golongan darah A, B, AB, dan O. Sahabat bisa pilih semuanya ya, atau dipilih menurut darah kalian, atau golongan darah kalian, atau darah golongan si dia gitu ya. Ini hanya sebagai untuk mempermudah saja, tidak lebih ya. Tetap kembali di prediksi percintaan melalui kartu-kartu tarot ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Maha Pencipta. Jadi ini adalah prediksi, jangan dijadikan acuan hidup sehari-hari. Oke, kita akan mulai. Silakan dipilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya pada Allah. Oke, atau menurut keyakinan sahabat Gondes dimanapun berada. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita akan mulai untuk file yang pertama ya. Apakah dia setia padamu? Kita akan lihat. Di sini ada golongan darah A. Kita akan lihat karakter kalian berdasarkan golongan darah kalian ya. Di sini di file yang pertama adalah golongan darah A. Bagaimana sih karakter seseorang yang bergolongan darah A? Ini bisa bisa resonan, bisa tidak, karena ini tetapi sudah ada penelitian yang mempertanggungjawabkan ya, maksudnya ada narasumbernya seperti itu ya. Oke, golongan darah A ya, orang yang dengan golongan darah A identik dengan sifat yang terorganisir, kritis, bertanggung jawab, dan konsisten dengan apa yang sudah direncanakan, tenang dalam menghadapi masalah, dan berusaha adil dalam situasi apapun. Sayangnya ya, ada kata sayang di sini. Ada sifat yang membuat orang dengan golongan darah A ini cenderung tidak disukai, yaitu sifat keras kepala dan perfeksionisnya seperti itu. Ya, misalkan ini ada pekerjaan yang harus dilakukan, beberapa orang dengan golongan darah A ini ya memilih untuk mengurus sendiri. Mereka juga jarang merasa cocok dengan orang lain dan hanya menceritakan situasi kepada orang yang memang benar-benar dia percaya. Ini golongan darah A. Apakah kamu golongannya darah A atau pacar kamu ya? Kamu minimal bisa mengerti sosok yang bergolongan darah atau seperti ini. Kalau dia agak keras kepala, atau memang keras kepala, atau memang suka menerima masukan orang, mungkin dia memang golongan darahnya condong ke situ ya. Oke. Apakah dia setia padamu? Di sini ada King of Cups. Seseorang yang kamu pertanyakan di sini lagi galau ya kayaknya ya. Ada The Hearts di sini ya. Ada terbukti dia lagi galau saat ini. Dan di sini dia ingin melakukan sebuah perubahan perjalanan baru, yaitu meninggalkan dia bersama orang lain gitu. Di sini ada anak, istri ya, dan seseorang yang kamu pertanyakan apakah kamu berdiri dengan orang yang sudah menikah. Nah, di sini akan meninggalkan kamu. Di sini kalau kamu tanya apakah dia setia, kayaknya tidak ya. Ini orang yang kamu pertanyakan ini ada yang memang playboy, atau memang dia sudah punya keluarga dan playboy, atau memang dia single tapi sudah pernah berkeluarga tetapi playboy.
player gitulah ya, kata kerennya tuh player. Seseorang kamu dealing dengan orang yang player, atau seseorang yang kamu pertanyakan itu seseorang yang player, di mana ada sebagian yang memang sudah mempunyai rumah tangga dan dia akan meninggalkan kamu. Kalau bertanya berarti nggak setia ya, nggak setia dong meninggalkan. Soalnya dia ada dalam keadaan bimbang gitu loh, menjalin hubungan dengan kamu tuh bimbang. Sisi lain ada yang lain, sisi lain, nah seperti itu. Ada pilihan lain setelah kamu atau sebelum kamu di sini ya. Dan di sini terlihat sekali dia akan melakukan sebuah perpindahan jadi menuju ke pilihan lain ya. Di sini ada galau memikirkan hubungan ini, bukan karena mungkin cinta sama kamu, tetapi kalau kamu bertanya apakah dia setia, dia tidak setia sama sekali. Bahkan ada yang berdiri dengan udah punya pasangan, atau saat ini dia ada pasangan lain. Di sini dia bimbang, akhirnya dia memilih untuk meninggalkan di sini. Tidak setia, suatu saat akan ditinggalkan kamu. Saat ini udah ada pilihan. Mungkin karena kamu mengenal sosok ini adalah sosok yang mempesona ya, sosok yang daya tariknya tinggi, sosok yang magnetik. Dia banyak pilihan di sini ya. Kemudian kategorikan termasuk golongan orang player, seseorang yang player. Kamu berdiri dengan orang player, dengan seseorang yang player seperti itu ya. Banyak pilihan, walaupun mungkin dia hanya melihat kamu ya. Di sini terlihatnya seperti itu, tetapi suatu saat nanti dia akan meninggalkan dengan pilihan lain seperti itu. Dan ini ada pembuktian dari galaunya ini, terlihat sekali oleh kamu seperti itu ya. Oke, file 1. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih bersama Queen Desmondis Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general reading. Apakah dia setia padamu ya, di edisi harian. Oke. Di sini ada di file yang kedua ya, di file yang kedua ada golongan darah B. Kita akan lihat karakter seseorang yang bergolongan darah B. Golongan darah B, file kedua. Apakah dia setia padamu? Orang dengan golongan darah B memiliki semangat yang tinggi, ya, yang tinggi, kreatif juga, dan selalu ingin tahu, kepo. Ya. Mereka ingin tahu banyak hal, ya, karena rasa penasarannya yang tinggi. Jika mereka sudah tertarik dengan sesuatu hal, dia mempunyai rasa kepo yang tinggi ya, seperti itu ya. Mereka juga melakukan dengan sepenuh hati. Kalau sudah menginginkan atau ingin rasa tahu dan sudah tertarik ya, dia akan melakukan sesuatu hal itu dengan penuh hati ya, dengan sepenuh hati. Sayangnya ya, karakter yang santai cenderung dianggap kurang kooperatif ya. Karena apa? Lebih suka mengikuti aturan dan ide mereka sendiri gitu loh, kayak angel diomongin gitu loh, tidak terima masukan dari yang lain gitu loh. Golongan darah B itu seperti itu, ndablek ya, kalau ndablek ndablek ya, susah aja menerima masukan dari orang lain. Dia nggak bisa gitu loh menerima dengan longgar hati, itu nggak bisa. Dia itu mengikutin karpe dewi gitu loh, ngikutin kemauan sendiri. Menurut dia tuh kemauan dia itu betul gitu, walaupun sebetulnya di pandangan orang ya memang salah ya. Sebetulnya itu kalau bisa ya, tetapi karakter sih, tapi bisa dirubah secara pelan-pelan. Jangan terlalu keras kepala, masuk ya kategori itu. Jadi ya cobalah untuk mendengarkan orang lain berbicara. Kita saring, kita filter gitu, mana yang terbaik harus kita pakai. Jangan terlambat mendengarkan kata orang. Sebetulnya kata orang benar, tapi karena rasa nggak bisa diberikan masukan dari orang lain, membuat kita itu sebuah penyesalan di belakang. Ini bisa dirubah sedikit-sedikit, nggak bisa cepat-cepat ya, seperti itu ya. Jadi orang yang mempunyai golongan darah B ini, kalau menurut narasumbernya ini cenderung individualis gitu. Ya, dan lebih mementingkan logika daripada perasaan. Dia omong, dia rasakan, merasa benar, tidak akan pernah memikirkan orang lain yang memang sebetulnya kesakitan gitu ya. Itu namanya individualis, mempercayai terhadap diri sendiri ya, kayak ego tinggi ya, ego kelas tinggi itu kayaknya. Itu nggak merasa bersalah, pasti intinya seperti itu sih. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian seperti itu? Terubahlah pelan-pelan, karena kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersosialisasi. Kalau kita mempunyai perangai seperti itu atau karakter seperti itu bisa bikin marah orang ataupun jengkel sama orang ya. Tidak bagus membuat kecewa orang atau jengkel sama orang itu ya, enggak
seperti itu, atau bisa membuat sebuah kesakitan seseorang, hatinya ya maksudnya, bukan kesakitan badan, kesakitan hati, karena merasa ngomong sama orang yang bergolongan darah itu kayak ngerasa dicuekin gitu loh, nggak ada apa ya, nggak ada diterima, diabaikan gitu. Jadi yang ngerasa benar sendiri itulah istilahnya. Coba kalian untuk sedikit yang bergolongan darah sedikit tergeser menjadi lebih baik gitu ya. Apakah dia akan setia? Di sini Seven of Swords, ada masa lalu. Ada Six of Cup, dia akan kembali terhubung dengan orang masa lalu, selingkuh gitulah ya kalau dia punya masa lalu, dan akan meninggalkan hubungan ini. Ya, Kondes terlihatnya seperti itu. Kondes tidak objektif ya, Kondes membacakan subjektif, jadi tidak PHP ini kalian ya. Ini kartunya seperti Kondes bacaan seperti ini ya. Kasar Kondes bakal karakter seseorang bisa beda-beda ya. Reader tarot itu ada yang lembut, ada yang langsung belak-belakan kayak Kondes ini ya. Ya tapi Kondes insya Allah akan serius ya, akan serius gitu. Kalau lebih condong selengean ya. Apa kita pantasnya Kondes dinamain reader tarot selengean. Ada memiliki why ya, tentang perjalanan di sini ya. Ada pembuktian suatu saat nanti akan terjadi gitu, dan dia sebetulnya sih kalau dilihat di sini kamu tuh cahaya hidupnya gitu, tetapi ya kembali pada perasaan. Di sini dia tidak main cinta sama kamu ya. Saat ini terlihatnya nanti suatu saat dia akan meninggalkan. Dia akan kembali pada orang masa lalu karena dia belum bisa move on, intinya tuh seperti itu tuh. Jadi masih terhubung, kadang-kadang masih dicari-cari tentang seorang masa lalunya itu, terus terhubung gitu ya. Dan di sini terjadi perselingkuhan seperti itu ya, dan akan meninggalkan hubungan ini ya, mengabaikan gitu. Kita sudah ditinggal gitu aja gitu, karena sudah nggak mendengarkan omongan kita, makanya dia pergi. Udah dikasih tahu jangan balikan sama orang masa lalu, kan udah punya hubungan dengan aku, tapi dia tidak akan mendengarkan. Dia tetap terhubung dengan orang masa lalunya karena masih ada rasa, mungkin ada rasa cinta atau mungkin ada sesuatu yang belum selesai, dan dia tidak bisa meninggalkan atau belum bisa move on dengan orang masa lalu seperti itu. Dan di sini akan melakukan sebuah hubungan itu, perselingkuhan dengan orang masa lalu atau terhubung lagi dengan orang masa lalu itu, kendati sudah ada kamu, dan bahkan di sini akan meninggalkan kamu. Ada sebuah pembuktian nanti di sini ya. Ya, karena menurut dia juga selain kamu cahaya hidupnya, dia itu orang masa lalu itu motivasi dia. Ya cahaya hidup dia, karena dia sepertinya yang diselingkuhin tuh dia di saat masih cinta-cintanya gitu loh, lagi sayang-sayangnya ditinggalin seperti itu. Jadi dia belum bisa move on. Apakah dia setia padamu? Terlihatnya sepertinya tidak. Dia masih akan ada hubungan lagi, selingkuh dengan orang masa lalu. Mungkin sekarang juga udah terjadi, cuman kamu nggak tahu aja seperti itu ya. Dan itu nanti akan terlihat oleh kamu ya. Oke, Sobat Gondes, file 2. God bless you, Allah memberkatimu. Tetap berserah diri pada Sang Maha Kuasa. Cintailah dia karena Allah, agar kamu tidak menyesali kemudian hari. Oke, God bless you. Bye. File 2. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini ada golongan darah AB, bukan darah ya. Ada golongan darah AB ya. Kita akan kupas dulu ya, bagaimana sih karakter seseorang yang bergolongan darah AB ya. Walaupun ini tidak tidak mutlak ya, bisa artinya ada yang perbedaan, mungkin karena karena jam lahir atau apapun itu. Tetapi ini kita akan lihat kisi-kisi daripada seseorang yang bergolongan darah AB itu kayak gini karakternya, minimal mendekati gitu ya. Oke. Golongan darah AB ya, dibandingkan golongan darah lainnya, orang dengan golongan darah AB paling sulit diprediksi atau dikenal misterius. Walaupun kepribadiannya suka berubah ya, orang dengan golongan darah AB ini dikenal memiliki banyak teman. Mereka memiliki karakter yang kritis, rasional ya, bertanggung jawab ya, kritis, rasional, bertanggung jawab, dan suka menolong, dan mudah beradaptasi. Sayangnya nih, mereka cenderung tidak tegas, mudah lupa, dan sensitif. Mereka memiliki perasaan yang lembut karena rasa empatinya yang tinggi ya mungkin ya.
terhadap situasi orang lain. Bahkan mereka tidak keberatan membantu orang lain selama mereka mampu. Golongan darah AB. Di file yang ketiga, kita akan lihat kartunya. Apakah dia setia padamu? Apakah dia setia padamu? Ya, kita akan lihat apakah dia setia padamu di file yang ketiga. Di sini ada Nine of Swords, kegelisahan yang berkepanjangan, tidak bisa tidur. Dan ada Five of Cup, kekecewaan cinta dalam hubungan ini pastinya ya. Boleh sadar, boleh tidak. Terus di sini ada patah hati tentang sebuah kesedihan karena kecewa. Tetapi di sini ada harapan ya, membutuhkan kamu gitu loh. Tapi maaf kata ya, di file yang ketiga ini sepertinya dia condong untuk kemungkinan untuk memanipulasi. Harapannya itu seperti itu, karena dia sendiri dalam hubungan ini mengalami sebuah kekecewaan ya, sering patah hati bersama kamu. Mungkin kamu yang suka agak pelin-pelan mungkin ya, sebentar minta putus, sebentar minta nyambung, bentar putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, yang membuat seseorang kamu pertanyakan ini lebih ke kecewa dan patah hati sering. Itu kamu paling pintar mematahkan hati seseorang, mungkin seperti itu ya di sini, atau ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Tetapi masih ada harapan di dalam hubungan ini karena kalian berdua ini saling membutuhkan, saling support mungkin. Atau sebetulnya jujur-jujurnya tidak bisa move on dari kamu, karena di sini kan ada kekecewaan cinta. Artinya dia cinta sama kamu, cuma dia terus di sini ada patah hati. Mungkin dia cinta sama kamu tetapi kemudian kamu terkadang mematahkan hatinya, atau sebaliknya ya, ini bisa vice versa. Tapi kita berbicara tentang si dia. Masih ada harapan ya, ada harapan. Kalau dibilang setia karena kalian masih saling membutuhkan, walaupun sudah ada kekecewaan, walaupun sudah ada perasaan patah hati. Mungkin ini bahkan udah pada pernah putus, nyambung lagi, putus, nyambung lagi. Tapi ada yang pernah stuck, benar-benar stuck karena sudah putus ya, di tempat gitu. Kamu di sana, dia di sana, udah nggak ada hubungan. Cuman karena di sini terlihatnya ada harapan cerah ke depannya, bahwa di sini kalian itu saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi satu juga ada yang memanfaatkan. Mungkin kamu sering dimintain uang sama dia, enggak minta ya, kamu yang ngasih karena kamu sayang, seperti itu mungkin ya. Tapi dia sangat membutuhkan kamu dan kamu pun membutuhkan dia. Kalau kamu bertanya apakah dia setia, ini tidak ada yang dinamakan perselingkuhan, meninggalkan hubungan, nggak ada. Cuman adanya patah hati dan kekecewaan. Jadi kalau mau diperbaiki masih bisa diperbaiki. Misalkan kamu sekarang udah ada tanda-tanda seperti ini ya, dia tetap setia, tetap standby untuk kamu. Cuman mungkin perasaan kecewa itu terkadang kembali muncul dan patah hati. Ada kayak macam trauma, nanti jangan-jangan kamu tiba-tiba putusin lagi, tiba-tiba nyambung lagi. Ini dua orang ini pelin-pelan sama ya, nggak tegas terhadap perasaan diri sendiri, seperti itu ya. File ketiga, apakah dia setia? Tidak ada perubahan, cuman ada kekecewaan aja dan ada patah hati. Itu pun masih bisa diperbaiki karena masih ada harapan. Dan kalian berdua saling membutuhkan. Di sini ada mungkin sepihak, entah kamu tadi ya, di sini terkadang menggunakan finansial, juga ada menggunakan perasaan kalian ya, untuk dia masih membutuhkan kamu pun sepertinya seperti itu, dan masih ada harapan ke depan. Tidak ada yang nyeleweng di sini ya, tidak ada yang meninggalkan di sini ya, cuma ada kecewaan dalam hubungan ini, seperti itu. Cobalah kalian perbaiki kalau kalian masih mencintai ya, untuk menjadi ke depan lebih baik. Dan jangan suka mematahkan hati orang, jangan permainkan hubungan, seperti itu. Kalau kamu cinta sama dia, serahkan pada Tuhan, pada Allahmu, pada Tuhanmu. Karena apa, di sini masih besar harapan. Insya Allah kalau memang kalian masih saling mencintai ya, cobalah perbaiki aja. Jangan sampai saling mengecewakan, jangan sampai saling membuat patah hati ya. Ini dua-duanya sama loh, kamu sama dia sama-sama ngerasa terkadang patah hati gitu. Karena apa, dia sudah benar-benar mulai sayang sama kamu, justru kamunya yang berulah gitu. Karena kamu nggak yakin dia cinta sama kamu, karena mungkin dia tipe-tipe yang bukan orang yang romantis, yang membuat kamu itu terkadang agak pelin-pelan. Di sini ada elemen air ya, lebih banyak elemen air
ya, dia lebih kurang romantis, jadi membuat kamu tuh kayak bimbang gitu, ini orang cinta sama aku apa enggak sih, dia punya yang lain apa enggak sih. Udah tegaskan pada hati kamu. Ini di sini tuh sosok yang kamu pertanyakan orang kurang tegas, kamu pun tidak tegas terhadap diri sendiri, termasuk seperti itu. Jadi kalau kamu ingin selalu bersama dia, lakukanlah yang terbaik dalam hubungan ini. Masih ada harapan besar, dia juga masih berharap sama kamu seperti halnya kamu berharap sama dia. Ya, saling membutuhkan, saling memanfaatkan satu sama lain, baik perasaan, baik finansial, apapun itu. Tapi sepertinya kamu yang banyak diambil finansialnya. Nggak apa-apa kalau cinta. Sayang itu kadang-kadang modal ya. Sayang itu kadang-kadang pengorbanan yang sudah kita lakukan terhadap orang yang kita sayang itu nggak pernah cukup. Merasa pingin mengorbankan, apa maksudnya, karena bentuk kasih sayang kita, bukan karena kita jualan, bukan, tapi karena kita ingin membahagiakan orang yang kita sayang. Dan disinilah kamu yang sepertinya yang lebih banyak berkorban untuk dia gitu. Tetapi dia juga berkorban untuk kamu, mungkin karena dia belum ada gitu, tidak sebanyak yang kamu punya. Jadi dia lebih banyak, sepertinya lebih banyak kalau di pandangan mata kamu ya, kamu merasa dimanfaatkan gitu. Tapi sebetulnya tidak, dia itu cinta sama kamu, dia itu sayang sama kamu. Bahkan di saat sudah kecewa, kamu kecewakan, kamu patahkan hatinya pun, dia masih mempunyai harapan untuk bersama kamu, seperti itu. Semoga hubungan kalian di file 3 semakin kesana semakin membaik ya, semakin mengalami sebuah perubahan lebih baik ya. Intinya kalian harus lebih banyak saling introspeksi diri ya. Dalam cinta itu adanya cuman pengertian dan saling menghargai, seperti itu. Dan pastinya percaya ya. Oke, file 3. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat. Apakah dia setia padamu? Di sini ada golongan darah O ya. Kita akan maknai terlebih dahulu seperti file-file yang terdahulu ya, yang sebelumnya. Kita akan coba lihat bagaimana sih karakter seseorang yang bergolongan darah O ya. Golongan darah O ya, orang yang golongan darah O ya, orang golongan darah O ini identik dengan sikapnya yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru atau easy going gitu ya, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka cenderung baik hati ya, pemurah, energik ya, terbuka dan menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Sehingga dia itu sosok yang disukai banyak orang. Sayangnya ya, ini ada sayangnya nih. Orang dengan golongan darah O ini mudah terpengaruh oleh orang lain, seperti itu. Nah, ini yang bergolongan darah O atau pacar kamu atau kamu ya, bisa nggak sih nggak terpengaruh? Nah, jadilah diri kamu sendiri. Tetapi memang karakter seperti itu, Ndes, kayak ke bawah air gitu loh, Ndes. Oh ya, lebih controlling ya. Kalau gue sarankan lebih controlling. Ya, ada kalanya terpengaruh ke hal yang baik itu akan membuat kita baik, tapi terpengaruh ke hal yang buruk itu yang kita menakutkan, ya kan? Seperti itu. Dan kurang fokus, juga keras kepala, ya. Dan lebih suka menjadi pengikut dibanding pemimpin. Padahal ada potensi pemimpin, karena ini sosok seseorang yang bergolongan darah O itu lebih condong ke tegas, ya. Tegas terus keras kepala. Bagus nggak sih? Ya kurang bagus sih, tapi keras kepala itu tergantung ya, seperti itu. Untuk kalau Konde lihatnya lebih keras kepalaan golongan darah AB deh. Kalau golongan darah B juga seperti itu ya. Tapi semoga Konde bacakan tentang karakter seseorang ini, tentang berdasarkan golongan darah ini bisa membuat kalian sedikit merubah yang hal-hal yang kurang baik, bisa kalian perbaikin ya, sikap-sikap atau sifat yang kurang baik. Sedikit demi sedikit kita melakukan sebuah perubahan, mudah-mudahan menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, sekarang kita akan tebar kartunya. Apakah dia setia padamu? Di file 4 ada Ace of Swords, belenggu. Ada batasan lingkungan di sini ya. Terus ada Temperance, akan ada perubahan karena adanya belenggu ini. Ya, ada Four of Swords, dia lebih santai. Dan ada the Mons, Moon Legs ya. Ada emosi, orangnya emosional ya. Dan ada cinta segitiga. Ini yang membuat terbelenggu. Ya.
membuat terbelenggu. Setia nggak? Mungkin kalian berdialog dengan orang yang sudah punya pasangan, atau sebelum kamu memang sudah ada punya pasangan. Intinya di file keempat ini ada yang dinamakan trio of cups atau triparty atau cinta segitiga. Cinta segitiga itu bisa anaknya karena dia sudah cerai dengan pasangannya, atau kan orang tuanya, atau ada batasan lingkungan yang pasti. Tapi di selain itu juga ada seseorang yang membuat batasan untuk kamu dan dia itu lebih leluasa gitu ya, seperti itu. Ada belenggu di sini, akan ada perubahan di sini. Berkenalan sama kamu itu kayak seperti godaan diri dari dalam dia sendiri. Di saat dia sudah punya pasangan tergoda dengan kamu, seperti itu. Dia di sini lebih santai ya, lebih santai ya, tidak terlalu fokus pada hubungan ini, tidak terlalu memaksakan di dalam hubungan ini. Mungkin ini single parent, bisa jadi yang mempunyai anak, jadi mempunyai tanggung jawab yang tidak harus prioritasin kamu. Nggak ada prioritasi di sini, hanya godaan diri aja sama kamu itu. Dan di sisi lain ada belenggu yang membuat dia itu ada yang lain ya. Jadi untuk setia ya mungkin setia, akan ada perubahan sih nanti menjadi lebih baik ke sini. Tapi dia santai yang pasti. Bagaimana dikatakan setia nggak kalau ada orang ketiga gitu? Setia, mungkin orang ketiganya adalah anaknya atau orang tuanya, seperti itu. Tapi tetap berbagi. Dan ini tali aja belum ada cinta sih, cuman dan emosionalan orangnya ya. Ada, soalnya di sini ada the Mons, ada Sagittarius, ada cuek, condong cuek orang ini ya. Ada the Mons, Pisces ya, seperti itu. Apakah dia setia, apakah dia setia padamu, atau apakah akan dia setia padamu? Santai dia ya, maksudnya nggak fokus amat sih gitu. Jadi dia menjalani hubungan ini santai, tetapi ada orang lain ya di sini ya yang membuat batasan. Jadi bagaimana dia? Kalau aku lihat sih setia bisa, tidak bisa. Tapi di sini ada belenggu, jadi kayak batasan gitu, batasan kan dia bergerak. Mungkin ada istrinya, mungkin ada anaknya, atau mungkin ada orang tuanya, atau mungkin dia seorang sulung yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Jadi membuat ada lingkungan batasan di sini. Mungkin karena keyakinan kalian yang berbeda juga begitu. Jadi ini selain ada batasan lingkungan, ada cinta segitiga. Jadi ada yang LDR-an gitu, ada yang karena waktu, ada yang karena keyakinan yang berbeda, ada karena perbedaan status sosial, ada yang karena perbedaan status ya ekonomi sosial, status individu gitu, janda, duda atau apapun itu, tetapi punya anak, yang membuat itu sebagai batasan. Atau seorang yang berumah tangga, ini untuk segala hubungan gitu. File 4 ya. Tetap kamu mencintai seorang karena Allah, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Secinta dia apapun kepada kamu, atau secinta apapun kamu kepada dia, jangan melampaui batasan ya. Karena apa? Allah berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Maksudku kalau kalian mencintai karena Tuhan atau karena Allah, itu kamu setiap ada sesuatu nanti yang membuat kamu itu tidak sesuai ekspektasi kamu gitu, tidak harapan kamu tidak merasa sakit sekali seperti itu. Karena kenapa? Karena semuanya ada yang mengatur ya. Hari ini dia sayang banget sama kamu, besok belum tentu sayang. Hari ini dia cinta banget sama kamu, belum tentu besok cinta. Kenapa? Hati manusia itu berubah-ubah. Kenapa? Itu termasuk kehendaknya juga. Iya, termasuk seperti itu. Dan udah manusiawi, udah diprogram gitu ya. Ada yang kadang-kadang sekarang nggak cinta, tapi besok pagi dia menjadi cinta. Itulah kuasanya. Karena Allah berkuasa melambalikan hati manusia. Kembali kau disarankan, pertimbangkan dan cintailah dia karena Allah. Segala sesuatu berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Oke? File 1, file 2, file 3, file 4. Apakah dia setia padamu? Sudah kau disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, minimal jadi hiburan, maksimal jadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Segala sesuatu pasti butuh hiburan, butuh antisipasi, butuh motivasi ya, dan butuh pembelajaran. Buat yang kalian nggak ada di ranah ini atau tidak resonate, jadikan ini sebagai pembelajaran. Oh, ternyata cinta tuh harus seperti ini. Oh, kita bisa melihat seseorang itu karakternya seperti ini. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.